Aku mau nanya ke abang nih, Oh iya, satu lagi terakhir nih. apalagi nih? Itu kan pondok, pondok tertutup, ya kan? Pondok-pondok nih. Iya kan, beberapa hari ini kan sering dirazia. Abang juga ngambil konten juga kemarin kan, ngambil konten membahas tentang pondok itu. Oh kan? iya, tapi di Nah, podcast oh itu iya, kita iya. dapat berita kemarin dari lensakini.com. Iya, Dari lensakini.com ya. yang nggak disensor gitu kan? Iya, betul. Iya, itu aku heran emang kenapa setiap bulan ataupun setiap beberapa bulan itu dirazia tapi kok nggak ditutup? Karena aku juga ada singgung dari vlog aku juga kemarin. Iya. Udah lama-lama kan. Yang ke Simersayang. Iya, yang Simersayang. Yang lokasi Wik yang kamu sebut. Iya. Aku herannya kenapa dirazia tapi kok nggak ditutup atau gimana? Kalau dari saya nih ya. Nah, itu kan yang di pondok-pondok itu prakteknya semua itu, Iya, yang bebas-bebas semua itu. Belum tentu juga itu prostitusi, bisa aja itu yang berpasang-pasangan, yang pacaran. Nah, kalau yang dikatakan prostitusi itu memang udah pekerjaan dia dibayar untuk melakukan itu. Nah, kalau yang kedapatan yang pacaran itu bukan prostitusi, itu mau sama mau. Iya, itu nggak bakal Beda kena dong. undang-undang. Beda dong. Nah, makanya yang prostitusi itu orang itu lebih, saya bisa katakan mereka itu lebih baik daripada orang yang bisa dipakai, cewek-cewek yang bisa dipakai dan ditinggalkan gitu aja. Karena mereka yang prostitusi habis dipakai dibayar. Iya. Kalau cewek-cewek yang di luar itu udah dipakai tinggal udah gitu aja. Iya. Nah, makanya saya itu mendukung untuk membuat aturannya biar bisa dikontrol. Biar jangan semena-menanya kayak gitu. Nah, soal pondok-pondok yang di sana juga itu bisa dibuat aturannya. Bisa dibuat di sini cutok, di sini udah gitu aja. Dan masyarakat juga bisa ngelihat siapa aja yang datang ke sana. Oh, ternyata itu yang itu. Oh, ternyata yang itu. Bayangin kalau dibuat tempatnya itu di tempat umum gitu di tengah kota. Yang itu masuk ke situ ya. Ternyata dia lebih terkontrol kan. Dan itu bisa menjadi efek malu kepada orang-orang, akhirnya berhenti. Itu salah satu ide bagus juga itu, Bang. Ya, menurut saya loh ya. Karena gimana? Kalau kita suruh tutup semua, saya nggak yakin itu bakalan berhenti prakteknya. Bakalan cari lokasi lain aja. Macam kemarin waktu saya masih di SD itu, waktu saya sering ngegoes. Tahu kafe jeruk? Tahu. Nah, itu saya waktu ngegoes itu saya ngegoes dan lari olahraga dulu. Kafe jeruk. Penasaran dong, anak kecil mau minum jus jeruk. Ternyata lokasinya kayak gitu ya. Mundur dong. Kayak mana? Ya lokasi yang kurang tepat untuk anak seumuran saya waktu itu masih SD. Itu saya masih suka-sukanya jogging itu dulu. Iya. Ternyata itu kafe jeruk. Wih, kafe jeruk bisa minum dong. Pikiran saya gitu. Iya. Itu lokasi untuk istirahat dan minum. Ternyata memang benar, tapi untuk bukan anak-anakan seumuran saya. Itu berhenti nggak dulu? Pernah nggak itu dibubarin? Pernah. Sekarang masih buka? Ya nggak tahu. Mungkin aja lokasinya cuma pindah. Bisa aja orang-orangnya. Sekarang aku buka praktek di sini ya. Bisa jadi kan? Nah, makanya barang laku itu. Ya, kita nggak tahu. Dan untuk yang khas martanya tadi ya, soalan pondok-pondok itu, andai aja dibuat regulasinya, dibuat aturannya, itu akan bisa jauh lebih terkontrol. Kalau memang masyarakatnya sendiri yang udah berpenyakit, itu udah urusan lain. Berarti kita kembali ke pendidikan masyarakat. Itu udah urusan lain. Prostitusi dan masyarakat yang melakukan asusila itu beda. Kalau prostitusi itu memang itu sudah pekerjaan dia, ya kan ya. Kalau masyarakat yang melakukan tindakan asusila itu urusan lain. Itu berarti pendidikan moral dia yang kurang. Itu didikan agama dia yang tidak ada gitu. Makanya kalau ya Asma tadi sebut saya mendukung gubuk-gubuk itu, gubuk salahnya apa? Mana ada salahnya gubuk? Gubuk ya gubuk. Itu tempat istirahat ya udah. Iya. Tapi kalau masyarakatnya melakukan hal yang tidak tepat, melakukan tindak asusila di gubuk, itu baru salah. Kalau gubuknya sendiri mana ada salah? Gubuk itu bagus kok. Bahkan saya mendukung banyak gubuk di sini, apalagi di lingkungan rumah saya ini, apalagi semisal di bukit itu banyak gubuk. Saya mendukung Bukit kok. Bisa menjadi salah satu tempat lokasi wisata. Kita mendukung kalau di sana banyak gubuk. Tapi kalau gubuknya dijadikan lokasi yang tidak baik, itu masalah lain. Apakah itu tempat prostitusi? Belum tentu. Bisa aja yang masyarakatnya yang melakukan tindak asusila. Nah, itu kembali kepada pendidikan masyarakatnya, pendidikan karakternya. Iya. Soal gubuk-gubuk yang sudah sebut tadi.
Tapi rasa aku itu cuma sebagai formalitas saja raja-raja itu. Kalau sampai formalitas ya nggak tahu ya. Kalau rasaku, ya Bisa jadi. bisa jadi. Iya. Ya soal kalau Ya raja-raja. kembali ke cuan mungkin lagi. Emang ada di kota kita ini istilahnya stabil gitu ada? Ya mungkin sih. Nggak tahu ya, nggak tahu. Ya sepertinya begitu. Karena saya juga bukan orang yang bergelut di dunia itu. Praktiknya jadi saya kurang. Iya. Aduh, saya juga cuma nembak-nembak aja. Tahu, cuma ya siapa yang larang orang berfirasat? Siapa yang larang orang untuk mempunyai pemikiran kayak gitu kan ya? Itu sih yang kita lihat. Iya. So the last nih, sebelum kita close udah lebih dari 1 jam kita ngobrol. Di sini tercatat 1 jam 17 menit. Ini podcast terlama yang saya buat. Ini podcast terlama. Karena memang gimana ya? Dibilang lama juga enggak sih, karena kita ngomongin kota kita. Ini bukti kecintaan kita ke kota kita. Kita ini anak muda yang mau ngebangun kota kita, bukan hanya mengkritik keburukannya aja, kita mau kasih solusi. Tadi kita ngobrolin kemana aja juga udah nggak tahu lagi kemana-mana. Jadi teman-teman kalau merasa ini laba bakalan saya potong-potong buat jadi beberapa part sepertinya. Bisa aja nih jadi 3 part nanti. 30 menit tapi ya enjoy lah pokoknya percakapan kita. Nah, terakhir nih Mar. Apa pesan yang ingin kamu kasih ke pemerintah kota kita ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita ini? Ya, kalau pesan saya sendiri itu sebelum kalian ngehina ataupun mendoktrin kepemerintahan itu buruk gitu. Oke. Ya kalian introspeksi diri masing-masing dulu. Apakah kalian udah baik gitu kan? Jadi seperti yang kita bilang tadi itu, kalau kita mau membangun suatu kota, membangun suatu negeri itu kita harus cerdaskan rakyatnya dulu. Betul. Jadi kita harus cerdaskan diri kita dulu sendiri. Bagaimana karakter kita, begitulah cerminan karakter pemimpin kita. Gitu ya. Nah, jadi kita harus sama-sama saling perbaiki diri dulu, jangan langsung nyalahin gitu kan. Mungkin kalau yang kita tebak-tebak tadi Durulami itu adalah untuk kepemerintahan mungkin, atau untuk ke ASN atau ke ini itu mungkin itu ya, jadi mungkin ya yang ngomong Durulami itu dulu yang introspeksi diri. Gimana sih aku gitu kan? Apa sih aku gitu? Kenapa sih aku gini gitu kan? Iya. Jadi mungkin atau perkuat agama kita masing-masing gimana gitu. Mungkin poinnya adalah poinnya start from ourselves. Dimulai dari diri kita dulu ya Mar ya. Dari diri kita perbaiki dulu. diri baik dari sisi agama, moral, intelektual, perbaiki gitu. Oke, saya setuju banget dengan pemikirannya Hasmar. Gini Mar, terakhir nih. Kita challenge pemerintah kota kita ataupun orang-orang yang sering mengkritisi kita dua nih. Setuju nggak sih? Tunggu aja. Kita mau tantang pemerintah kota setempat kita ataupun orang-orang yang sering mengkritik pemerintah kota kita, orang-orang yang mungkin benci ataupun suka mendukung pemerintah kota kita. Saya sama Hasmar setuju nggak sih? Setuju. Di belakang jawab setuju atau enggak ya? Setuju. Saya sama Hasmar mengajak semua orang buat kita ngobrol di sini di podcast, kita perbaikin kota kita. Hasmar setuju nggak? Setuju. Kalau orang-orang itu semua datang, mau nggak kita ngedua nge-hostin? Mau dong. Kita tantang semuanya, kamu ASN ataupun siapapun itu, silahkan datang dan ngobrol bareng kita berdua di podcastan ini. Tapi aku ada requestan juga, tantangan juga untuk abang, untuk kita berdua ini bang. Oke, fine. Tantangan ini untuk kepemerintahan kita. Oke. Berani nggak pemerintah Kota Padang Sidimpuan ngundang ataupun ngobrol bareng, duduk bersama-sama untuk konten kreator ataupun yang sering bergiat di Facebook, di Instagram, YouTube gitu kan? Untuk diajak ngobrol sama-sama, tukar pikiran gitu. Berani nggak pemerintah Kota Padang Sidimpuan ngajak kita gitu? Berarti ada 2 challenge dari kami. Kalau dari sayanya, saya ngajak semua, saya dan Hasmar ngajak seluruh orang yang bergelut di pemerintahan, non pemerintahan, dan semua orang untuk datang dan ngobrol bareng di sini. Kita perbaikin kota kita ataupun kita bicarakan ide dan visi misi kita ke depannya. Yang kedua, kami nantang pemerintahan untuk ngundang seluruh penggiat sosial media ataupun content creator yang ada di Padang Sidimpuan buat ngobrol bareng. Kita tunggu jawabannya buat di kolom komentar. So nice, please, thank you udah banyak bicara dengan kita di sini. Hasmar Afandi. Siap. Link Instagramnya ada dibuat di deskripsi. Untuk link YouTube-nya soal
yang tadi 1 jam nonstop 1 jam nggak ngapa-ngapain lihat jalan. Iya. Dan pokoknya Jalan YouTube-nya rusak. pokoknya link YouTube-nya saya buat di deskripsi. Silahkan kamu nonton aja, banyak konten-kontennya itu yang menggelitik, mengkritik, melihat kota kita Dengan traveling sudut pandang dengan lain. sudut pandang yang bermacam-macam. Semua dihantam sama si Asmar di situ, ya udah. Tapi terima kasih juga Asmar, dan akhir kata maaf kalau ada kesalahan dan servis yang masih kayak gini aja. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.